Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dalam Zoom pada hari ini ya. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Sebelum kita memulai konseling pada hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang ingin memimpin doa pada hari ini? Boleh, Bu. Saya, Bu, memimpin doa, Bu. Baik, Dela, bisa dipimpin doanya. Baik. Sebelum mulai acara ini, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Kak Dela yang sudah memimpin doa pada hari ini. Sebelum kita lanjutkan, apakah kalian sudah tahu belum nih apa itu konseling kelompok? Belum tahu, Ibu. Belum tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Belum tahu ya, berarti kalian baru pertama kali ya mengikuti konseling kelompok pada hari ini? Baru, Bu. Baru, Bu. Baik, jadi akan Ibu jelaskan bahwa konseling kelompok merupakan bantuan yang diberikan oleh konselor atau guru BK untuk membantu menyelesaikan permasalahan dari masing-masing siswa melalui dinamika kelompok atau konseling kelompok ini. Nah, tujuannya untuk membantu masalahnya baik dari masalah pribadi atau masalah sekolah agar terentaskannya masalah tersebut. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Siap. Ibu. Bisa, Bu. Baik, untuk mekanisme konseling kelompok pada hari ini, nanti kalian menceritakan permasalahan kalian masing-masing ya. Kemudian kita akan bahas terlebih dahulu permasalahan mana yang genting untuk kita bahas permasalahannya, seperti itu. Sampai sini apakah bisa dipahami? Oke, Bisa, baik, Bu. Bu. Nah, di sini juga ada beberapa asas nih di dalam konseling kelompok, yaitu ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan juga asas keterbukaan. Nah, di mana dalam asas kerahasiaan ini, jika teman-teman kalian menceritakan permasalahannya, kalian tidak boleh menceritakan ke orang lain, cukup kita-kita saja yang mengetahui. Kemudian di asas keterbukaan, Ibu berharap dalam asas ini, kalian bisa terbuka untuk menceritakan permasalahan kalian. Tidak perlu malu karena di sini kita tujuannya untuk mencari solusi serta pemecahan masalah yang kalian ceritakan pada hari ini. Nah, kemudian asas kesukarelaan. Kalian bergabung dalam Zoom ini berdasarkan kesukarelaan ya, bukan keterpaksaan. Baik, seperti itu. Iya, Bu. Ya. Seperti itu asas-asas yang sudah Ibu jelaskan tadi. Apakah sampai saat ini bisa dipahami? Ya, paham, Bu. Paham, Bu. Nah, sebelum memulai proses konseling kelompok pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu ya. Sepertinya juga teman-teman belum saling mengenal nih. Dimulai dari saya, nanti saya menyebutkan nama. Kemudian ketika kalian saya tunjuk, kalian menyebutkan nama kalian serta menyebutkan nama teman kalian yang sebelumnya mengenalkan diri. Bisa dipahami tidak? Paham, Bu. Baik, dimulai dari Ibu ya. Perkenalkan nama Ibu, Ibu Dayanti. Kemudian dilanjutkan oleh Mufidah. Silakan. Perkenalkan, nama saya Mufidatul Muawalin, sebelumnya Ibu Dayanti. Baik, dilanjut Rida Juraidah. Nama saya Rida Juraida, sebelumnya ada Mufidatul. Oke, disebutkannya sampai Ibu Dayanti ya. Oke, baik, Bu. Maaf ya, Bu. Oke, coba diulang. Nama saya Rida Juraida, sebelumnya ada Mufidatul, dan sebelumnya ada Ibu Dayanti Malayasari.
Terima kasih. Oke, selanjutnya Dela. Perkenalkan, nama saya Dela Dwi Anggraini. Sebelumnya ada Rida, Mufidatul, sama Ibu Dayanti. Oke, dilanjut Putri. Perkenalkan, nama saya Putri. Sebelumnya ada Dela, sebelumnya lagi ada Rida, dan sebelumnya ada Mufidatul, dan sebelumnya ada Ibu Dayanti. Oke, dilanjut Ratih. Baik, perkenalkan nama saya Ratih Komalasari. Sebelumnya ada Putri, sebelumnya lagi ada Dela, kemudian sebelumnya ada Rida, sebelumnya ada Mufida, dan sebelumnya ada Ibu Dayanti. Baik, selanjutnya Al-Fatah Nuromi. Oke, perkenalkan nama saya Fatah Rohmi. Sebelumnya ada Ratih Komalasari, sebelumnya lagi ada Putri, sebelumnya lagi ada Rida Juraida. Terus sebelumnya itu ada, maaf Bu, kelewat Bu, maaf. Perkenalkan nama saya Fatah Rohmi. Sebelum saya tadi ada Rida Juraida, Ratih Komalasari. Sebelumnya ada Dela. Sebelumnya lagi ada Rida Juraida, dan sebelumnya ada Mufidatul, dan yang terakhir ada Ibu Dayanti. Oke, selanjutnya Firly. Baik, nama saya Firly. Sebelumnya ada Fatah, lalu sebelumnya lagi ada Rati, sebelumnya lagi ada Dela, lalu sebelumnya lagi ada Rida, sebelumnya lagi ada Mufidatul Muawalin, dan sebelumnya lagi ada Ibu Dayanti. Oke, yang terakhir Musti. Baik, perkenalkan saya Mufti Hatul. Sebelumnya ada Firly, lalu sebelumnya ada Fatah, sebelumnya ada Ratih, sebelumnya ada Dela, lalu Rida, Mufidatul, dan selanjutnya Ibu Dayanti. Oke, baik, terima kasih. Dalam konseling ini ada hal yang sangat penting nih. Sebelum kita melanjutkan, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan ikrar janji terlebih dahulu ya. Apakah sanggup? Siap, sanggup Bu. Oke, baik. Mohon untuk semuanya di unmute dulu ya. Kita akan mengucapkan ikrar janji bersama-sama. Ikuti kata-kata Ibu ya. Saya berjanji. Saya berjanji Menyatakan. Bahwa saya sanggup. Bahwa saya sanggup Dan bersedia. Menjaga. Menerima. Dan memelihara. Informasi apapun. Baik dari saya sendiri. Maupun dari orang lain. Oke, baik. Selanjutnya dalam konseling kelompok ini dibatasi oleh waktu. Kira-kira kalau 1 jam apakah cukup? Cukup sepertinya, Bu. Cukup, Bu. Oke, baik, cukup ya. Masing-masing dari kita akan menyampaikan permasalahannya. Untuk selanjutnya, siapa yang mau menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu? Baik, saya boleh Bu, terlebih dahulu Bu. Oke, silakan Firly. Ya, untuk sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini saya memiliki permasalahan di dalam organisasi, Bu. Nah, khususnya organisasi yang telah saya
jalankan. Nah, beberapa bulan lalu saya telah menjalankan sebuah acara itu dalam organisasi. Nah, kebetulan di sini saya bertindak sebagai ketua divisi dari divisi dana usaha, di mana di sini permasalahan saya adalah mungkin saya di sini salah dalam memilih anggota untuk di departemen atau divisi ini gitu, Bu. Nah, impact-nya atau apa namanya impact-nya atau apa ya kayak jadinya acara atau divisi yang saya kepalai itu jadi kurang berjalan dengan baik gitu, Bu. Nah, untuk permasalahan itu ketika saya mengarahkan atau memberi saran gitu kepada teman-teman dari bawahan saya, itu mereka tidak serius gitu, Bu, atau tidak mengikuti apa yang saya perintahkan atau saya inginkan gitu. Jadi dalam hal ini kan saya kan sebagai kepala dari dana usaha sendiri ya, untuk hal ini kan dalam mencari dana. Nah, makanya itu sangat sentral gitu untuk acara yang bisa dibilang acara besar gitu dalam konteks ini gitu. Jadi gimana sih, Bu, kira-kira solusinya untuk kita mengatur gitu dari teman-teman atau anggota kita yang bisa dibilang dalam tanda kutip malas gitu, Bu, dalam melakukan kinerja gitu dalam suatu organisasi. Ini itu, Ibu. Oke, baik. Untuk permasalahan Kak Firly ini berarti mengenai anggota Kak Firly yang tidak mau mendengarkan Kak Firly sebagai kepala divisi gitu ya? Iya, betul, Bu. Nah, untuk pembahasan masalah pada hari ini, kita mendengarkan permasalahan untuk semuanya dulu ya. Nanti baru kita ambil satu permasalahan yang ingin dibahas terlebih dahulu. Nah, barusan sudah Kak Firly yang menceritakan permasalahannya. Selanjutnya, siapa yang ingin menceritakan permasalahannya terlebih dahulu? Saya mungkin, Bu. Oke, boleh. Fadila, silahkan. Jadi di sini sebelumnya saya ingin cerita buat yang semua yang ada di forum Zoom meeting ini. Mungkin ini sudah hal biasa ya, di semua kampus itu ada yang namanya himpunan mahasiswa. Nah, di jurusan saya kan namanya Himakom, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Awal tahun pertama saya sebagai mahasiswa, saya selalu ditawari untuk ikut organisasi ini. Cuman saya setelah mengadakan informasi seputar organisasi yang ada di kampus, saya ternyata konsepnya itu percabang. Jadi nggak kayak di Unindra itu, kayak kalau di Unindra kan misalnya fakultas ini ya satu hima, satu jurusan, satu universitas. Jadi cuma ada satu kan. Kalau di kampus saya itu enggak. Jadi kayak ada ketua percabangnya sama ketua umum pusatnya. Jadi menurut saya agak terlalu nggak tertarik sama hal tersebut karena terlalu ribet. Jadi ribet urusan jalurnya. Jadi kayak misalnya rapat aja ini, rapat tuh kayak digabung, benar-benar kayak perwakilan percabang ikut Zoom rapat, tapi anggotanya itu dapat kasih tahu dari setiap ketua anggota cabangnya. Jadi makanya saya nggak tertarik dalam hal hima kayak gitu karena konsepnya menurut saya agak ribet. Nah, tapi saya pengen banget masuk hima tersebut. Nah, itu saya bingung di situ. Kira-kira menurut teman-teman atau Ibu, saya harus tetap ikut hima ini atau nggak perlu? Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, jadi permasalahan Kak Dela ini mengenai hima di kampusnya itu tidak ada, bukan dalam satu cabang gitu, tapi banyak cabang. Jadi kalau misalkan ada ketuanya, jadi ketuanya itu dipilihnya tiap cabang gitu ya. Jadi himanya bukan satu himpunan, tapi melainkan satu himpunan ini terdiri dari beberapa cabang gitu ya Kak Dela ya.
Iya, betul, Bu. Oke, baik. Permasalahannya disimpan dulu ya untuk Kak Dela. Selanjutnya, permasalahan siapa yang ingin diceritakan terlebih dahulu? Saya, Bu, saya. Oke, silakan Kak Putri. Perkenalkan, saya Putri Amelia. Jadi, permasalahan yang saya punya itu, jadi saya kan di organisasi ya. Nah, biasanya masalah-masalah yang sering terjadi di organisasi itu, di mana adanya tiap anggota ini tuh kadang masih nggak bisa membedakan antara sikap mereka di dalam organisasi dan di luar organisasi. Semisal contohnya, saya berlaku keras gitu karena saya sebagai ketua pelaksana. Nah, tapi ternyata anggota saya nggak bisa menyesuaikan itu atau nggak bisa nerima itu. Nah, tapi dia ini memandang saya bukan di organisasinya, tapi membawa sikap apa ya? Kayak membawa sikap emosinya itu ketika di luar pun di luar dari organisasi itu. Jadi menurut saya itu sebuah sentimen pribadi gitu. Nah, yang saya mau mungkin yang mau intinya aja nih saya merasa bahwa teman saya atau anggota saya itu kadang masih nggak bisa membedakan antara mana di organisasi mana enggak. Jadi saya mau minta bantuan Ibu atau mau nanya ke Ibu. Memang seharusnya di organisasi itu kayak gimana sih Bu? Apa kita harus mempunyai dua kepribadian gitu atau ya udah memang kayak gitu? Itu aja sih Bu. Makasih. Baik, berarti untuk permasalahan Kak Putri ini mengenai bagaimana cara menyikapi diri dalam organisasi yang di dalam organisasi tersebut ada teman kita gitu ya, agar tidak terbawa sentimen pribadi seperti itu ya. Iya Bu, benar. Oke, di keep dulu untuk permasalahannya. Selanjutnya siapa yang mau menceritakan permasalahannya? Saya, Bu. Oke, silakan Kak Al. Oke, perkenalkan nama saya Fatul Rohmin. Saya ingin sedikit bercerita atau membagi cerita tentang permasalahan dan seputar organisasi. Namanya di suatu organisasi kan ada namanya suatu kegiatan ya. Nggak mungkin di dalam suatu organisasi itu nggak punya kegiatan. Dan di mana itu kegiatannya itu nggak cuma satu itu. Nah, jadi tuh kadang setiap orang atau saya sendiri gitu sulit untuk mengatur waktu antara buat organisasi, diri saya sendiri, keluarga, dan lain sebagainya. Walaupun saya sudah dalam organisasi itu sudah mempelajari tentang bagaimana cara manajemen waktu dengan baik dan benar, tapi tetap saja bagi saya itu kurang efektif dijalankan untuk saya pribadi ya, karena organisasi ini pasti mempunyai kegiatan yang dimana kegiatannya nggak cuma satu gitu ya Bu. Terus saya juga kadang nggak bisa bagi waktu nih Bu antara organisasi terus waktu buat saya sendiri gitu. Jadi tuh sekarang saya lagi berada di titik saya tuh harus kayak gimana gitu, apakah saya harus berhenti ikut organisasi atau tetap melanjutkan, dan gimana caranya itu agar bisa menggunakan manajemen waktu yang baik dan benar gitu Bu. Walaupun saya sudah mempelajarinya terlebih dahulu gitu, tapi tetap aja kurang dipraktekkan lagi. Makasih Bu, itu aja. Saya mohon pencerahannya sama bimbingannya Bu. Oke, berarti untuk permasalahan Kak Al ini mengenai kurangnya manajemen waktu Kak Al antara organisasi dengan kesehariannya Kak Al ya? Ya Bu, benar Bu. Oke, di-keep dulu permasalahannya. Selanjutnya siapa yang ingin menceritakan permasalahannya? Saya, Bu. Oke, silakan Kak Rida. Jadi, selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Rida Zuraida. Nah, jadi saya itu kan ikut organisasi Bu ya. Jadi dulu saya ikut organisasi karena saya ingin mengembangkan diri saya kan di organisasi tersebut. Sampai saya rela untuk
ngekos demi organisasi tersebut kan. Namun terkadang beberapa hari terakhir ini saya kurang respect sama teman-temannya gitu ya. Karena saya pun pribadi ketika saya kurang respect kepada teman-teman saya, itu akan membuat diri saya menjauh dari mereka gitu. Entah itu saya menjadi cuek, entah itu saya menjadi tidak peduli sama sekali, bahkan saya bisa tidak mengobrol dengan mereka gitu. Padahal kita bertatap muka gitu. Nah, kejadian itu terus berlangsung gitu, Bu. Saya sadar gitu kan, apa yang saya lakukan itu sebenarnya salah dan tidak boleh, karena menurut saya suatu organisasi itu kan harus melakukan sebuah komunikasi dengan baik gitu ya, Bu. Cuman diri saya tuh lagi terbawa oleh suasana yang dia aja nggak menghargai saya gitu. Masa saya harus menghargai dia gitu kan? Karena beberapa waktu gitu kan, ketika saya berada di berada di perkumpulan itu pun saya tidak dihargai, keberadaan saya menjadi diri saya bosan gitu di organisasi tersebut, sehingga saya memutuskan untuk bahasanya hiatus gitu, Bu. Saya pulang ke rumah dan berhenti untuk tidak ngekos lagi gitu, Bu. Mungkin Ibu bisa ngasih suatu pencerahan atau ngasih suatu solusi untuk diri saya mengenai hal tersebut, karena memang itu sangat mengganggu untuk pribadi diri saya juga, dan juga sangat mengganggu dalam saya berkomunikasi dengan teman-teman saya. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, berarti untuk permasalahan Karida ini, awalnya Karida ngekos ya untuk mengikuti organisasi, dan kemudian karena merasa bosan gitu ya dengan teman-teman yang ada di organisasi, dan mungkin hilang respect atau tidak ya Karida? Hilang respect, Ibu. Oke, karena bosan dan hilang respect, kemudian Karida ini merasa ingin hiatus gitu dalam organisasi gitu ya? Oke, baik. Dikip dulu permasalahannya. Selanjutnya siapa yang ingin menceritakan permasalahannya? Siapa? Saya, Bu. Oke, silakan Kak Mufti. Baik, perkenalkan kembali. Nama saya Mufti Hatul. Saya merupakan mahasiswa semester 6 di salah satu universitas swasta. Sebagai seorang mahasiswa, saya sendiri pengen punya pengalaman ya, tapi selama saya kuliah, saya belum pernah sama sekali ikut organisasi, atau mungkin sekarang istilahnya itu adalah kupu-kupu ya, kuliah pulang. Jadi saya tuh nggak ada pengalaman yang bisa saya catat untuk CV di kehidupan setelah perkuliahan gitu ya, CV untuk mengamar kerja mungkin ya. Jadi karena saya sadar, saya pengennya ngelamar magang. Tapi di era gempar-gempur ini ya, itu sulit banget untuk cari magang. Di samping saya mau cari magang, saya juga punya kewajiban untuk penulisan ilmiah, PI, sebagai mahasiswa semester 6. Tapi itu juga stuck di bab 2. Sedangkan mungkin bulan depan sudah targetnya untuk sidang ya. Jadi gimana ya? Menurut Ibu gimana nih? Jadi Kak Mufti mau magang tetapi bingung gitu ya, di CV-nya mau diisi apa mengenai pengalaman yang Kak Mufti punya gitu. Iya, sebenarnya bukan tentang apa yang saya pengen untuk maksudnya saya tuh intinya ya pengen punya pengalaman magang, tapi ada banyak kewajiban-kewajiban lain yang akhirnya keteteran karena saya mikirin yang lain gitu. Oke, untuk permasalahannya berarti untuk Kak Mufti dikip dulu ya. Tadi permasalahannya ingin magang tetapi terkendala dengan kewajiban-kewajiban lain gitu ya, Kak Mufti.
Oke, selanjutnya siapa yang ingin menceritakan permasalahan? Saya. Tidak, semangat sekali. Oke, perkenalkan nama saya Mufidatul Muawalin. Nah, di sini saya tuh ikut salah satu organisasi. Nah, di sini itu ketua saya itu saya ingin nanya sebenarnya itu kerja tugas ketua itu apakah hanya menyuruh bawahannya atau bagaimana ya, soalnya ketua saya ini dia cuman bikin ide terus nyuruh ke bawahannya tapi dia tidak terjun langsung ke acara tersebut gitu. Nah, kita sebagai anggota itu harus bagaimana ya, Bu? Oke, berarti Kak Vida ini sedang dipimpin oleh ketua yang menyuruh anggotanya gitu ya, tapi tidak ada kerjanya gitu ya. Ya, gitu. Oke, untuk permasalahannya Kak Vida, dikip terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya siapa yang ingin menceritakan permasalahannya? Saya, Bu. Oke, terakhir Rati. Baik, perkenalkan nama saya Ratiko Malasari. Jadi di sini saya ingin menceritakan tentang masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Jadi sekarang itu saya sedang menempuh pendidikan jurusan PGSD, tetapi saat ini posisi saya itu sudah bekerja sebagai guru honorer, tetapi sebagai guru olahraga. Nah, yang saya bingungkan saat ini, ketika nanti saya lulus, apakah saya akan lanjut linier dengan jurusan yang saya tempuh saat ini, tetapi mulai dari nol, ataukah saya tetap menjadi guru olahraga dengan mempertimbangkan masa kerja saya. Seperti itu. Oke, untuk permasalahan Kak Rati, berarti pekerjaan yang sedang Kak Rati kerjakan pada kali ini itu tidak relate ya dengan jurusan yang Kak Rati tempuh gitu ya? Iya, betul, Bu. Bukan bidang saya gitu. Oke, semuanya sudah menceritakan permasalahannya. Ini berhubung Zoom kita 8 menit lagi akan berakhir. Mungkin ini kita skip dulu ya, nanti kita akan gabung lagi. Ini juga berhubung Kak Firly keluar ya karena jaringannya. Jadi ini kita bertujuh. Nanti kita gabung lagi ya. Baik, Ibu. Baik, Bu. Baik. Baik, sudah join semuanya ya. Sepertinya Kak Firly tidak bisa join pada hari ini karena terkendala sinyal, jadi kita berdelapan saja dengan Ibu. Tadi sudah kalian ceritakan permasalahan dari masing-masing kalian. Sekarang permasalahan siapa dahulu yang ingin kita bahas nih? Sepertinya permasalahan dari Kak Al dulu, Bu, yang dibahas. Oke, baik. Bagaimana yang lain? Apakah setuju jika permasalahan Kak Al kita bahas terlebih dahulu? Setuju. Setuju, Bu, setuju. Oke, baik. Kak Al, silakan menceritakan lagi permasalahannya dengan lebih detail ya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Bu telah mengizinkan untuk permasalahan saya yang akan dibahas pertama. Jadi awal permasalahan saya kan saya ikut suatu organisasi di luar lingkup kampus, di mana di dalam suatu organisasi ini pasti ada namanya kegiatan. Dan kegiatan itu tidak mungkin hanya satu saja yang direalisasikan. Namun bagi saya ini, saya masuk organisasi itu sulit untuk manajemen waktu dengan baik dan benar. Manajemen waktu dalam hal untuk diri saya sendiri, keluarga, dan organisasi. Karena saya lihat-lihat ketika saya mengikuti suatu kegiatan, tapi saya tidak bisa membagi waktu untuk diri saya sendiri atau maupun keluarga saya sendiri, itu sama ya percuma Bu. Kayak saya tuh ikut organisasi tapi nggak bisa membagi waktu yang lainnya itu Bu.
Walaupun saya sudah belajar bagaimana cara mengatur manajemen waktu yang baik dan benar dalam organisasi tersebut, tapi saya sulit untuk menjalankan atau menerapkan hal itu. Terima kasih, Bu. Oke, baik, terkait permasalahan KA mengenai manajemen waktunya antara organisasi dengan kesehariannya, bagaimana nih untuk yang lain? Apakah ada tanggapan atau pertanyaan kepada Kak Al? Izin nanya atau izin menanggapi kali ya Bu ya. Mungkin Kak Al sebelumnya sudah tahu belum sih kayak organisasi di dalamnya itu tuh bakal seperti apa gitu? Kayak selama berorganisasi, selama dengan keluarga atau dengan teman tuh Kak Al sebelumnya tuh kayak pernah terjun sebelum organisasi ini atau kayak baru pertama kali nih ikut organisasi, sehingga kayak menurut saya Kak Al kayak gimana ya, kayak kaget gitu loh dengan banyak kegiatan yang ada di organisasi ini. Mungkin gitu kali ya Kak Al. Oke, terima kasih Kak Rida atas pertanyaannya. Izin menjawab pertanyaannya. Jadi sebelum saya mengikuti organisasi di luar lingkup kampus, saya juga mengikuti organisasi tapi di luar lingkup masyarakat. Tapi di organisasi masyarakat ini organisasi itu tidak sesuai sama job desk serta job spec-nya. Jadi seperti yang kalian ketahui kan, kalau misalnya sekretaris itu mengatur segala jenis administrasi. Tapi di dalam suatu organisasi masyarakat ini, yang sebelumnya saya ikutin itu tidak sesuai sama job desk dan job desk. Jadi saya tuh nggak bisa lihat kok job spec sama job desknya tidak sesuai gitu. Malahan ketua yang bikin surat-suratnya serta yang membuat anggaran juga gitu. Jadi saya juga kebetulan di kampus saya kan ada ada organisasi. Maka saya mau mencoba untuk mengikuti organisasi di kampus gitu. Kalau dibilang kaget nggak kagetnya sih mungkin nggak kaget ya, maksudnya bakal ada kegiatan yang cukup banyak apalagi di lingkup kampus gitu ya. Cuman kan di sini saya terkadang sulit gitu untuk mengatur waktunya gitu untuk waktu organisasi dan waktu buat keseharian saya. Begitu Kak Rida. Baik, jadi Kak Al ini punya 2 organisasi yang Kak Al gabung gitu, di luar kampus dan di dalam kampus. Tetapi Kak Al ini tidak bisa memanajemen waktunya untuk mengikuti organisasi di kampus gitu ya Kak Al ya? Iya benar, Bu. Baik, dari yang lain apakah ada tanggapan lagi atau pertanyaan terhadap Kak Al? Mungkin ada saran atau solusi mengenai manajemen waktu untuk Kak Al dalam organisasinya? Saran mungkin ada, saya ingin memberi saran buat Kak Al ya. Menurut saya Kak Al harus milih nih dari 2 organisasi itu, harus milih yang mana Kak Al senengin gitu, yang bikin nyaman tuh di mana. Jadi Kak Al sendiri tuh bisa ngebagi waktu yang pas gitu, biar nggak pusing juga kan, gitu. Nah, coba terkait dari sarannya Kak Mufida untuk Kak Al, memilih organisasi yang menurut Kak Al senangi gitu. Nah, menurut Kak Al sendiri, organisasi yang Kak Al senangi itu organisasi yang berada di kampus atau di luar kampus nih? Jujur kalau sekarang saya lebih nyaman di kampus, Bu. Karena kalau misalnya di luar kampus itu yang tadi saya bilang job desk sama job spec itu tidak sesuai sama sama jabatannya. Oke, menurut keterangan Kak Al ini lebih senang dengan organisasi di kampus gitu, tetapi Kak Al masih tidak bisa memanajemen waktunya gitu mengenai organisasi kampus dan organisasi di luar kampus. Nah, bagaimana dari yang lain? Apakah ada tanggapan lagi, saran atau solusi? Saya izin menanggapi, boleh Bu?
Boleh, ayo silakan Kak Putri. Ya, kalau menurut saya seharusnya itu Kak sudah tahu gitu organisasi itu seperti apa dan bakal menyita waktunya itu berapa lama karena kan tadi kan Kak Al kan sudah udah bilang ya dia sudah melakukannya berarti kan dia udah punya list nih list tentang kegiatan dia dan list itu bertambah ketika dia masuk organisasi itu. Nah, ketika list itu bertambah dan dia sudah tahu nih organisasi itu waktunya ini waktunya kapan gitu. Nah, seharusnya kali ini bisa memprioritaskan yang mana dulu gitu. Walaupun organisasi sesibuk apapun, kalau memang sudah ada list prioritas, seharusnya dia sudah bisa menjalankan prioritasnya dulu gitu. Kalau menurut saya kayak gitu. Terima kasih. Ya, saran dari Kak Putri tadi dilihat dari listnya terlebih dahulu yang mana list prioritas yang Kak Al tulis gitu, organisasi di kampus atau di luar, yang lebih penting yang mana gitu. Nah, kalau dari Kak Al sendiri untuk itu apakah sudah dibuat gitu list prioritasnya? Oke, terima kasih sebelumnya Putri untuk sarannya. Kalau untuk lisan mungkin lebih ke skala prioritas kegiatan yang mana Bu? Jujur saya belum buat Bu karena apa namanya kegiatan sehari-hari saya itu tidak sesuai, maksudnya kadang berubah juga gitu Bu. Jadi saya belum membuat jadwal atau saya belum membuat jadwal antara organisasi sama kehidupan sehari-hari saya gitu Bu. Oke, baik. Jadi mungkin untuk bisa manajemen waktunya Kak Al, karena kegiatan Kak Al banyak ya, mungkin bisa dibuat list prioritas gitu. Jadi bisa mengelola waktunya dengan baik gitu. Jadi tidak bingung mau mengerjakan yang mana dahulu gitu. Karena sudah ada lisannya gitu. Jadi kalau misalkan listnya yang ini memang sudah tercantum, jadi enak gitu Kak Al menjalaninya gitu. Oke, terima kasih Bu atas saran dan masukannya. Oke, baik. Untuk saran, tanggapan, serta solusi dari teman-teman untuk Kak Al, apakah sudah cukup Kak Al? Sudah cukup Bu. Oke, baik, sudah cukup ya. Berarti permasalahan Kak Al ini sudah ditemui solusinya dan akan Kak Al jalani ya Kak Al ya? Iya Bu. Baik, karena waktu kita masih banyak ya, untuk selanjutnya permasalahan siapa dahulu nih yang akan dibahas? Permasalahan Kak Mufti boleh Bu? Oke, permasalahan Kak Mufti, gimana yang lain? Setuju. Iya Bu, permasalahan Kak Mufti Bu. Oke, setuju ya permasalahan Kak Mufti. Baik, silakan Kak Mufti, untuk permasalahannya bisa diceritakan kembali. Kak Mufti. Mana nih Kak Mufti? Iya, gimana tadi Bu? Maaf. Oke, baik. Untuk selanjutnya permasalahan Kak Mufti bisa diceritakan lebih detail ya? Oh iya, tentang masalah tadi, mungkin lebih detailnya adalah ketika saya sedang mencari-cari magang ya, itu juga ngaruh ke confidence saya ya, karena
karena semakin banyak saya ditolak, saya semakin ngerasa kayak apa ya, emang saya nggak deserve untuk di tempat kayak gini ya. Dan di samping itu mungkin perkuliahan, kelas, apapun itu sebenarnya bisa dihandle, tapi untuk PI itu susah karena selain emang banyak perintilan-perintilannya yang lain, banyak juga yang harus saya teliti lebih lanjut kalau tentang PI ya. Lagi tentang responden, tentang jurnal yang seperti itu. Mungkin tanggapan teman-teman gimana nih? Baik, dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya gitu atau menanggapi mengenai permasalahan Kak Mufti? Atau mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lebih langsung, lebih lanjut. Oke, bagaimana? Maaf Kak Mufti, boleh diulangi permasalahannya? Soalnya rada kurang jelas. Oke, silakan Kak Mufti untuk diceritakan lebih jelas permasalahannya. Ini sepertinya yang lain juga belum mengerti mengenai permasalahan Kak Mufti. Ya, jadi kan yang di awal saya ceritain itu adalah saya sebagai mahasiswa yang nggak pernah ikut organisasi itu rasanya ingin punya pengalaman selain organisasi ya. Jadi kan kalau bukan pengalaman organisasi, yang bisa saya masukin ke CV berarti pengalaman magang. Nah, saya sudah sering interview, udah sering daftar, tapi nggak diterima. Sebenarnya hal-hal tersebut tuh mempengaruhi saya sendiri ya, karena merasa apa mungkin kurang pantas atau gimana. Tapi di samping keinginan saya ingin magang, saya juga punya permasalahan tentang kewajiban PI, penelitian ilmiah, yang sebentar lagi udah jadwalnya sidang, atau lebih tepatnya kayak keteteran ya, karena banyak yang diurusin di luar PI itu. Oke, apa sudah cukup atau mau ditambahkan lagi Kak Mufti? Sudah? Cukup. Oke. Untuk permasalahan Kak Mufti ini berarti posisi Kak Mufti pada saat ini yaitu mahasiswa semester 6 yang sebentar lagi akan menjalankan sidang dan ingin magang gitu ya Kak Mufti? Iya. Berarti ini terkait dengan prioritas ya? Apa yang harus Kak Mufti lakukan gitu? Tetap menjalankan magang atau memposisikan diri Kak Mufti sebagai mahasiswa yang akan menjalankan sidang, seperti itu ya? Iya. Nah, bagaimana untuk yang lain? Apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Izin masuk ya Ibu. Ya, silakan Karida. Baik, terima kasih sebelumnya. Mungkin ini kan tadi sudah disebutkan ya mengenai skala prioritas kamu ya. Menurut saya kakak lebih fokus dulu untuk melakukan sebuah penelitian dari TI itu, karena kan apalagi kakak semester 6 kan gitu. Jadi harus fokus untuk sebuah penelitian itu, karena menurut saya di semester 6 ini kan benar-benar harus fokus banget, karena untuk jenjang semester 7 dan 8 itu
waktunya tuh agak lebih harus fokus banget karena kakak juga akan kalau kakak menyelesaikan TI dengan cepat, kakak pun kuliahnya pun akan segera lulus gitu Kak. Mungkin seperti itu ya Kak. Menurut saya lebih baik kakak untuk memprioritaskan ke penelitian kakak. Mungkin nanti setelah selesai penelitian kakak bisa melakukan mencari info mengenai magang yang sesuai dengan apa yang kakak inginkan, karena kakak tadi bilang kan bahwa kakak beberapa kali interview kakak gagal kan gitu, jadi membuat kepercayaan diri itu semakin menurun gitu. Mungkin menurut saya kakak kalau misalkan ingin mencari sebuah perusahaan untuk magang, mungkin lebih dilihat lagi potensi diri kakak tuh mampunya di mana, dan juga bagaimana sih ketika kakak sudah magang ini kakak akan melakukan apa aja, seperti itu mungkin Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya, Kak Rida. Bagaimana yang lain? Apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Saya Bu. Oke. Oh ya udah Kak Al. Oke, Kak Al, silakan. Baik, terima kasih Bu. Saya izin untuk menguatkan saran dari Kak Rida juga. Benar tadi yang kata Kak Rida bilang itu mungkin kamu itu lebih memprioritaskan hal yang pertama itu apa. Tapi kalau menurut saya itu lebih prioritasnya itu untuk menyusun TI apa benar? Nah ya, kalau menurut saya itu Kak Mukti mungkin untuk memfokuskan menyelesaikan TI dulu terlebih dahulu. Baru nanti ketika sudah selesai menyelesaikan itu dan sudah selesai juga sidangnya, baru nanti kakak akan tetap menjalankan suatu magang gitu. Dan untuk magang sendiri kan tadi Kak Mukti itu bilang kalau misalkan selalu ditolak atau belum diterima, betul bukan begitu Kak? Nah, kalau menurut saya itu sebelum kakak mengikuti suatu tes magang, alangkah baiknya kakak mengikuti tes keahlian kakak terlebih dahulu gitu. Jadi ada banyak tes keahlian kalian nanti ketika kakak mengikuti tes tersebut terus sudah melihat hasilnya, jadi kakak tahu nih keahlian kakak itu di bagian apa. Jadi memudahkan kakak juga untuk mencari magang sesuai dengan keahliannya. Itu aja sih kalau dari saran dari saya, Bu. Baik, untuk selanjutnya tadi Kak Dela. Ya, paling tadi saya ingin menambahkan aja yang dari Kak Rida dan Kak Al sudah benar. Paling kalau menurut saya itu magang itu poin keduanya. Kalau poin pertamanya itu kan kita sebagai mahasiswa pasti lebih fokus ke TI-nya. Karena menurut saya pengalaman magang itu tidak terlalu penting. Kenapa saya bilang tidak terlalu penting? Karena tidak semua perusahaan itu menggunakan pengalaman kerja. Ada beberapa perusahaan yang menggunakan lulusan benar-benar baru dan belum pernah kerja sama sekali. Jadi kalau menurut saya, benar kata Karida, lebih fokus ke ujian akhirnya aja. Kalau misalnya urusan magang, bisa nanti pas udah lulus, kita pasti dapat kerjaan. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih untuk Kak Dela. Jadi bisa ditarik garis benangnya ya, untuk permasalahan Kak Mufti ini terkait skala prioritas, karena Kak Mufti sedang berada di semester 6 dan akan menjalankan sidang, jadi mungkin difokuskan terlebih dahulu gitu kepada terhadap kuliahnya. Nah, jadi ketika nanti sudah menyelesaikan PI, barulah bisa Kak Mufti fokus untuk magang gitu ya, untuk kesimpulan dari solusi yang disampaikan oleh Kak Dela, Kak Rida, dan Kak Al tadi. Kemudian mengenai Kak Mufti yang tidak percaya diri ya untuk magang karena tidak memiliki pengalaman. Nah, itu jangan pesimis dulu ya Kak, karena setiap perusahaan itu tidak serta-merta melihat pengalaman seseorang gitu. Terkadang ada perusahaan yang melihat mengenai skill yang kakak punya gitu. Nah, jadi benar tadi kata Kak Al, bisa dengan melakukan, maaf apa tadi Kak Al? Sebelum magang? Mengikuti tes keahliannya, Bu.
Nah, mengikuti tes keahlian gitu untuk mengetahui keahlian Kak Mufti ini ada di mana gitu. Untuk nantinya Kak Mufti bawa ketika magang gitu. Dan Kak Mufti tampilkan keahlian yang Kak Mufti punya kepada HRD ketika interview seperti itu. Apakah solusi serta saran dari teman-teman yang lain bisa diterima dan dicukupkan Kak Mufti? Baik, bisa dipahami Kak. Bu. Baik, apakah untuk permasalahan ini sudah cukup atau masih kurang? Cukup. Baik, cukup ya. Untuk waktu masih ada sisa waktu, jadi mungkin satu permasalahan lagi yang akan kita bahas. Siapa permasalahan yang akan kita bahas selanjutnya? Karida sepertinya, Bu. Baik, bagaimana yang lain? Setuju, Bu. Oke, setuju ya. Baik, langsung saja dilanjutkan Kak Rida untuk membahas permasalahan yang tadi. Oke, baik. Terima kasih saya bercerita kembali ya. Jadi sebelumnya saya sudah bercerita juga mengenai permasalahan yang saya alami. Sebetulnya saya kan orangnya sangat care banget sama lingkungan organisasi atau lingkungan pertemanan. Tapi semenjak tadi yang saya ceritakan, semenjak beberapa tahun ini saya merasa keberadaan saya itu kurang dihargai di antara mereka gitu, sehingga membuat saya itu kayak yaudah saya untuk memutuskan untuk saya gimana ya, memutus untuk hilang respect pada mereka gitu, karena emang saya tipikal orang yang mudah hilang respect pada lingkungan sekitar gitu Ibu. Tapi saya sadar gitu apa yang saya lakukan itu sebenarnya tidak baik untuk diri saya dan juga untuk organisasi ataupun lingkungan saya gitu. Mungkin apa ya, dari hilang respect itu ada kebosanan gitu kan Bu, kebosanan untuk bisa berbicara, berdialog dengan mereka seperti itu ya Bu. Mungkin teman-teman bisa ngasih sebuah solusi atau bagaimana gitu mengenai masalah saya, karena menurut saya ini masalah menjadi urgensi sekali untuk diri saya gitu Ibu. Baik, terkait permasalahan Karida mengenai hilang respect dengan teman-teman di satu organisasinya yang membuat Karida menjadi ingin hiatus ya dari organisasi tersebut. Nah, baik, dari yang lain apakah ada tanggapan? Ibu, saya sebelumnya izin bertanya sama Karida tentang permasalahannya. Boleh? Kan, Kak? Oke, terima kasih Bu. Sebelumnya Karida, maaf saya izin bertanya. Awal mula hilang respect itu apa terhadap satu orang atau semuanya? Jadi ada kadang kalau misalnya kita hilang satu respect dalam suatu organisasi itu bisa menyebar kemana-mana, Kak. Oke, izin menjawab ya Kak Al. Jadi sebenarnya saya tuh hilang respect tuh kepada beberapa orang, namun saya lihat semakin lama kayak mereka tuh perlakuannya tuh sama gitu. Jadi 11-12 istilahnya gitu. Jadi semakin saya mengetahui mereka, sebenarnya saya harus bisa menerima mereka gitu, apapun itu. Namun saya tipikal orang yang ketika saya sudah disakiti gitu, ketika saya ada perkataan mereka yang tidak enak di hati saya, kayak saya meninggalkan mereka demi kebaikan diri saya, seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Baik, bagaimana yang lain? Apakah ada tanggapan lagi? Saya izin menanggapi, Ibu, boleh? Oke, silakan Kak Putri. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya ya, kalau untuk permasalahan Karida ini, tadi di awal Karida bilang kalau dia sangat care ke teman-temannya, cuma mungkin teman-temannya nggak nge-feedback gitu. Menurut saya, apapun yang sudah dilakukan itu nggak bisa dibahas kembali atau nggak bisa diminta, atau kayak semisal kita udah memberikan sesuatu ke orang lain. Nah, kita nggak bisa tuh mengharapkan orang lain itu balas dengan
keekspektasian kita atau sesuai dengan apa yang kita berikan juga. Menurut saya kayak gitu. Nah, kalau semisal permasalahannya hilang respect, menurut saya bingungnya tuh permasalahan apa sih sehingga Karida ini sampai hilang respect, karena menurut saya kalau seandainya Karida berpikiran bahwa ketika saya sudah disakiti orang, saya bakal ya udah saya nggak mau nyapa, nggak mau apapun itu. Nah menurut saya dan tadi dan Karida juga bilang ketika saya sudah disakiti, saya hilang respect dan saya akan menjauhi organisasi tersebut demi kebaikan saya gitu. Nah menurut saya kenapa nggak diomongin baik-baik dengan orang tersebut? Karena kalau cuma didiamkan dan hanya sekedar emosi di dalam, itu nggak menyelesaikan gitu. Karena jadi saran dari saya lebih baik diomongin sama orang-orang yang bersangkutan, lalu diselesaikan. Jadi biar respect itu kembali lagi dan juga plong gitu di hatinya. Jadi udah nggak ada permasalahan kayak gitu lagi. Karena menurut saya ini permasalahan masih bisa diselesaikan. Kalau dari saya kayak gitu. Terima kasih. Baik, jadi intinya dari saran dari Kak Putri itu lebih baik permasalahannya itu didiskusikan gitu ya, karena kan komunikasi itu penting gitu agar respect dari Karida itu dapat tumbuh kembali gitu. Baik, dari yang lain apakah ada tanggapan lagi? Jika tidak ada, apakah saran dan solusi yang tadi Kak Putri sampaikan apakah cukup atau masih kurang, Karida? Sudah cukup Ibu, terima kasih teman-teman sudah memberikan sebuah solusi. Berarti kesimpulannya Karida mengkomunikasikan terlebih dahulu tentang permasalahan tersebut dengan orang-orang terkait gitu agar respek Karida ini bisa timbul kembali gitu ya Karida ya. Baik, karena waktunya sudah habis, jadi terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah bergabung pada hari ini melaksanakan konseling kelompok dengan Ibu. Untuk permasalahan yang belum kita bahas, akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Apakah bisa dipahami? Siapa? Paham. Paham, Bu. Pahami, Bu. Baik, jika bisa dipahami, cukup sekian layanan konseling kelompok pada hari ini yang kita bahas. Wabillahi taufiq wal hidayah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kakak-kakak.